A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Ustaz Taufik yang sama-sama kita hormati dan takzimi, teman-teman semua, Hasmi, Irsyan, dan Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini, setelah kita sempat jeda 2 pekan, hari ini kita kembali bertemu dengan Ustaz Taufik, sama-sama belajar, melanjutkan apa yang telah kita ngajikan sebelumnya dalam rangkaian kajian akhir pekan atau ngaji ahad. Pada pertemuan yang terakhir itu kita telah membahas apa saja sumber-sumber ajaran Islam yang sifatnya teks atau nas yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu yang sifatnya lebih, mungkin saya gunakan istilah eksploratif dan nalar gitu ya, melakukan penalaran yang lebih mengandalkan kemampuan para ulama, yaitu ijma dan qiyas. Apa itu keduanya? Nanti kita akan sama-sama pelajari bersama dengan Ustaz Taufik. Sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Ala hadhihi wa likul niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Sallallahu lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Baik, tidak berpanjang lebar, untuk berikutnya mari kita simak uraian akan disampaikan oleh Ustaz Taufik. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Ustaz Adrian, saya menyampaikan ya, setelah jadi Ustaz ya. Jemaah kajian ahad pagi atau ngaji ahad ya yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita kembali bisa bersilaturahim setelah vakum dalam 2 pertemuan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari rasa syukur kita, dan insyaallah dengan kesyukuran kita melalui perbuatan nyata ini akan menambahkan nikmat ibadah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ini kita sama-sama hadirkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, para tabi'in dan setiap individu umat beliau yang istiqamah dan menegakkan sunnah beliau sampai akhir nanti. Baik, saya share screen dulu tema kita pada hari ini. Bisa terlihat ya. Jelas. Ya. Kita akan membahas sebagaimana disampaikan tadi sumber hukum yang ketiga dan keempat yang memang lebih mengedepankan nalar dari para mujtahid atau orang-orang yang berijtihad ya. Di mana 2 sumber ini memang diperdebatkan ya, keabsahannya oleh para ulama. Tapi kalau kita melihat bagaimana 2 sumber setelah Al-Quran dan hadis ini ternyata sudah dipraktekkan dan diamalkan oleh kita semua sebagai umat Islam, maka ya 2 sumber ini pun hakikatnya sudah nyata ya, artinya betul-betul sudah real diterapkan, dan bahkan untuk hal-hal yang sangat fundamental ya berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan yang sekarang kita laksanakan.
Contohnya misalnya tulisan Al-Quran yang kita baca itu adalah ijma sahabat di masa Utsman bin Affan. Ya. Jadi penulisan Al-Quran yang kemudian menjadi acuan bagi umat Islam seluruh dunia, itu kalau tidak ada ijma, maka kita tidak bisa membayangkan, bisa nggak kita semua baca Al-Quran sekarang. Ya. Umat Islam pasti akan kehilangan sumber yang utama ya, dari ajarannya yaitu Al-Quran. Ya. Jangankan untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi ya, isi dan kandungan yang ada di dalamnya, tulisannya saja nggak ada. Ya, karena tidak ditulis ya berdasarkan kesepakatan. Walaupun awalnya memang muncul friksi ya, atau perbedaan-perbedaan mengenai satu mushaf yang tunggal, karena sebagian sahabat juga punya mushafnya masing-masing. Tapi toh pada akhirnya kemudian eksekusi daripada Utsman bin Affan yang kebetulan ketika itu menjabat sebagai khalifah. Ini juga menandakan betapa pentingnya posisi khalifah atau di Indonesia atau di masa sekarang mungkin adalah eksekutor, terutama di tingkat tertinggi yaitu presiden. Itu memiliki urgensi yang sangat besar dan posisi yang sangat strategis kaitannya dengan pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, inilah contoh yang jelas-jelas konkret ya, dan kita semua sudah melaksanakannya. Maka sebenarnya orang-orang yang memperdebatkan ini sama saja mereka memperdebatkan sesuatu yang mereka laksanakan sendiri. Baratnya melarang makan jeruk, jadi makan jeruk sendiri gitu kan. Wah, ini jeruk itu nggak enak ini. Oh, tapi dia makan lahap lagi. Nah, ini yang sebenarnya tidak logis. Gitu. Maka Ahlus Sunnah dalam hal ini ya, terutama di Indonesia diwakili oleh mazhab Syafi'iyah, itu mengakui dua sumber ini sebagai acuan bagi umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. Baik, ini sekedar prolog ya, karena memang sebagian Quran hadis saja udah. Nah, Quran hadis itu problemnya adalah bagaimana memaknai Al-Quran, bagaimana memaknai hadis. Itu masing-masing ulama, masing-masing mujtahid kan memiliki jalannya masing-masing. Nah, kalau kemudian tidak ada mekanisme ya yang diikuti ya, itu pasti akan memunculkan problem yang lebih akut, yang lebih besar ya. Maka ijma dan qiyas ini merupakan produk ijtihad, produk hasil nalar para ahli ya di bidangnya ya, terutama di bidang fikih ya, terutama walaupun sebenarnya bukan hanya fikih, banyak sekali aspek. Nah, itu dalam kerangka untuk memandu kita umat Islam ya dalam pelaksanaan ajaran agama. Baik, yang ketiga atau sumber yang ketiga sebagaimana sudah kita jelaskan tadi adalah ijma. Ijma dari kata ajma'a yujmi'u ijma'an. Nah, itu menurut bahasa berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal. Ya. Jadi kalau orang bilang ijma berarti sepakat. Ijma ya bahwa karena kita sepakat bahwa di Indonesia gitu keberagaman itu perlu disikapi dengan moderasi. Ya, oke, itu ijma, katakanlah ijma'nya kita. Itu dalam sisi bahasa seperti itu, sepakat ya bahwa berbagi itu akan menenangkan jiwa. Ya, itu mungkin kita semuanya sepakat ya, dari sisi bahasa. Tapi dari sisi istilah, ijma adalah kesepakatan mujtahid atau ahli ijtihad. Ahli ijtihad itu orang yang punya kapasitas untuk menetapkan hukum, baik itu pribadi maupun kolektif. Ya. Ya, para mujtahid ya, ini di kalangan umat Islam tentang hukum syara. Ya, hukum syara ya ajaran Islam itulah. Ini meliputi 3 nanti akan kita bahas, yaitu akidah, syariat, dan akhlak itu. Dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi ijma itu ya munculnya atau adanya itu setelah Rasulullah wafat. Jadi kalau pada saat Rasulullah wafat itu namanya bukan ijma, karena beliau itu wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sumbernya pasti wahyu. Ketika Rasulullah mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu ya, dan itu berkaitan dengan syariat, pasti sumbernya dari wahyu. Nah, wahyu ini bukan disebut sebagai ijma, itu adalah merupakan sumber yang pertama dan kedua. Bentuknya ada yang tertulis langsung dari Allah, ya, ada yang redaksinya dari Rasulullah, tapi substansinya dari Allah, itulah yang disebut sebagai hadis. Nah, ijma ini adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad tadi tentang hukum syara, ya,
tentang hukum-hukum tertentu dalam ajaran Islam, dan itu terjadi setelah Rasulullah wafat. Ini saya kasih contoh ya. Contohnya adalah di sini ya. Saya kasih. Setelah Rasulullah wafat meninggal dunia, diperlukan pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah. Maka kaum muslimin yang ada pada saat itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah, dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama. Sekalipun pada permulaannya ada yang kurang menyetujui pengangkatan Abu Bakar itu, namun kemudian kaum muslimin menyetujuinya. Kesepakatan yang seperti ini disebut ijma. Jadi Rasulullah itu ketika hendak wafat itu tidak pernah mewasiatkan apapun ya, berkaitan dengan siapa yang akan menggantikan posisi beliau. Ya, tidak ada wasiat itu. Ya, tidak ada wasiat ini nanti pilih ini ya, pilih ini ya, pilih ini ya. Tidak. Diserahkan ya kepada umat. Nah, setelah Rasulullah wafat, para sahabat memandang bahwa harus ada seseorang yang punya kapasitas, orang yang punya kualifikasi yang layak ya, untuk menjadi penerus Rasulullah dalam segala hal, pemerintahan maupun urusan-urusan agama. Nah, maka kemudian disitulah ya mereka menyepakati, walaupun tentu saja namanya ini ada unsur politisnya ya, jangankan yang khalifah ya, lurah saja kadang-kadang intriknya banyak banget itu kan ya. RT saja kadang-kadang kotok-kotokan gitu kan. Ini maka kemudian ketika jenazah Rasulullah 3 hari 3 malam konon itu tidak sempat terurus ya, itu bukan karena mereka tidak sayang kepada Rasulullah, panik mereka. Jadi mereka itu panik yang nggak siap dengan ketiadaan Rasulullah. Sampai Umar kan marah-marah, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal saya penggal kepalanya gitu kan. Baru setelah dikasih masukan oleh Abu Bakar, wahai Umar, ya, kalau memang kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak akan meninggal, beliau itu manusia ya. Seperti kita ya. Barulah kemudian beliau sadar, astagfirullah ya. Ini jadi memang ketidaksiapan itu yang kemudian menyebabkan jenazah beliau sedikit terbengkelai ya. Termasuk juga urusan tadi kaitannya dengan pengangkatan khalifah. Nah, ini adalah istihad pertama yang terjadi setelah Rasulullah wafat. Nah, nanti akan muncul istihad yang lain. Nah, inilah yang disebut sebagai ijma. Kesepakatan semua komponen. Ini kalau ini bukan hanya sekedar ulamanya ya, tapi semua komponen di masyarakat Islam ketika itu ya, untuk menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Ini contoh ya. Yang contoh yang berikutnya saya contohkan tadi adalah penulisan Al-Qur'an. Ya, atau mungkin Bapak dan Ibu juga tahu ya bahwa orang yang menentang ijma mereka sudah melaksanakan ijma. Contohnya apa? Salat tarawih berjamaah. Ya. Salat tarawih berjamaah itu ditetapkan pada masa Utsman bin Affan. Di masa Utsman atau Umar ya Ustaz? Affan ya, Umar bin Khattab, maaf. Umar bin Khattab betul ya. Utsman bin Affan itu Al-Qur'an tadi. Umar bin Khattab itu bahkan beliau ketika diprotes oleh sebagian kalangan ya, ini kan bid'ah, Rasulullah nggak pernah melaksanakan ini. Maka beliau jawab, ni'mal bid'atu hadhihi. Bid'ah yang paling nikmat itu adalah tarawih berjamaah. Kita tidak bisa membayangkan kalau Umar ketika itu tidak berinisiatif untuk membuat kesepakatan di antara para ulama ketika itu ya, berkaitan dengan sholat tarawih. Berjamaah saja itu 1 minggu sudah mulai kehabisan bensin ya, itu mengalami kemajuan yang sangat signifikan ya, terutama di malam-malam terakhir. Kemajuannya sangat luar biasa pesat ya. Darinya 10 baris menjadi setengah baris saja gitu kan. Itu pesat sekali kan kemajuannya. Ya, itu sudah ditetapkan dalam bentuk jamaah ya, dan kemudian diijmakan. Ya, ini contohnya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Dasar hukumnya jelas. Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa lihat Al-Qur'an surat An-Nisa 59 ya. Itu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang urusan di antara kalian. Nah, ulil amri ini ya, inilah yang kemudian ditafsirkan oleh para ahli ya sebagai orang-orang yang punya otoritas. Ya, otoritas kalau bidang agama ya berarti agamawan, ulama. Kalau urusan istihad berarti mujtahid ya. Kalau urusannya adalah urusan pemerintahan ya berarti pemerintah ya. Kalau urusannya misalnya urusan-urusan manajerial kaitannya dengan pekerjaan profesional ya para profesional lah ya yang menangani itu.
Nah, ketika itu sudah ditetapkan, ya, maka ya semuanya tidak boleh tidak mengikutinya. Ya. Walaupun di proses awalnya bisa jadi tidak setuju, tapi begitu sudah ditetapkan menjadi ketetapan resmi, ya, baik itu ulama maupun pemerintah, maka setiap warga Muslim ya, itu harus mengikutinya. Ayat 59. Kemudian ayat 115 ya, itu juga mengisyaratkan kesan yang sama ya. Ayat 115 itu bunyinya la khairu fi katsir wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Orang-orang yang yang mengikuti selain jalan orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, itu akan dipalingkan oleh Allah dan disampaikan atau dijebloskan ke neraka jahanam. Ya, jadi wayat tabi ghairu sabilil mukminin itu ancaman bagi orang-orang yang tidak mengikuti jalan yang sudah disepakati oleh orang-orang yang beriman. Ya, dalam hal ini ya, untuk masalah agama ya, para mujtahid tadi, para ulama tadi. Kemudian juga Ali Imran 103 waqasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu nilai-nilai persatuan. Makanya memang penting Bapak dan Ibu, ijma ini kalau saya perhatikan di beberapa negara itu adalah sarana yang sangat efektif untuk mempersatukan umat. Ya, di Indonesia memang susah itu. Ya. Indonesia itu ya sumber ijtihadnya ya, atau pihak yang punya otoritas itu nggak tunggal, tapi beragam. Ya. Di Mesir itu ada namanya Darul Ifta. Ya. Saudi juga ada Darul Ifta-nya. Ya. Di Mesir itu pengalaman saya di sana 6 tahun itu, ketika Darul Ifta menyatakan besok puasa, ya, maka semuanya puasa. Termasuk Profesor Al-Azhar yang bisa jadi ilmunya lebih tinggi daripada muftinya. Ya. Tidak boleh satupun orang ya, menentang ketetapan dari Darul Ifta itu. Ya. Akhirnya apa? Di sana tidak ada Pak, lebaran dua kali nggak ada. Kayak Indonesia ada lebaran 3 kali. Yang enak tuh khotibnya. Ya. Kalau saya di khotibah senang aja, lebaran 3 kali. Ya, habis sombong di sini, khotbah di sana lagi, khotbah sana double 3. Bukan hanya 2 tapi 3 gitu kan. Wah, itu di Indonesia saja itu. Ya, mungkin pengalaman ya, bagaimana dulu ya. Kalau sekarang orang sudah mulai paham. Itu perbedaan hari lebaran itu menyebabkan suami istri jadi bercerai itu. Ya. Anak sama bapak jadi berantem. Saya dulu sama saudara saya juga pernah terjadi. Saya ikut kiai saya di Wonosobo ya, saudara saya ikut kiainya yang lain gitu kan. Wah, lebarannya beda ya. Wah, saya duluan ketika itu. Saya udah lebaran duluan, salaman. Saya juga ketika itu provokatif juga itu. Masih muda masalahnya. Mereka masih puasa, saya salaman ke sana kemari. Ini anak ya, apa namanya, memprovokasi suasana. Ini panas itu. Tempat panas ya. Nah, ijma ini ya ternyata dalam banyak aspek itu bukan hanya bernilai sosial agama, tapi juga bisa bernilai politis ya, bernilai mempersatukan. Contohnya tadi saya sampaikan mushaf Al-Qur'an. Oh, itu kan sempat friksi itu ya. Kalau Utsman ketika itu tidak tegas, tidak bisa membayangkan mushaf itu beragam. Ya. Dan Bapak dan Ibu kalau misalnya mushafnya nggak sama ya, di beberapa negara yang ada sekarang ini, saya nggak bisa membayangkan bagaimana umat Islam akan saling kontok-kontokan itu, mengatakan bahwa mushaf yang dipegangnya itu yang paling paling kredibel ya, paling baik atau paling tepat. Baik. Kemudian ada al-hadis, umatku, saya terjemahannya, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan. Ini jadi kalau 3 orang masih memungkinkan, tapi kalau sudah ya satu wilayah Jawa Tengah misalnya sudah sekitar 30 juta ya, itu kok sepakat tentang satu hal. Insya Allah tidak mungkin 30 juta itu ya, kalau itu adalah umatnya Rasulullah itu semuanya berbohong semua. Sepakat untuk membohongi umatnya atau sepakat untuk berbohong dalam hal agama ya. Maka ini dari sisi Al-Qur'an dan hadis itu kuat sekali landasan daripada ijma. Kemudian akal atau logika. Setiap ijma yang dilakukan atas hukum syara hendaknya dilakukan dan dibina atas asas-asas pokok ajaran Islam. Karena itu setiap mujtahid dalam berijtihad hendaklah mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad serta hukum-hukum yang telah ditetapkan. Bila ia berijtihad dan dalam berijtihad itu ia menggunakan nas itu teks-teks Al-Qur'an maupun hadis,
tidak keluar dari itu, maka ijtihadnya tidak boleh melampaui batas ya, maksimum dari yang mungkin dipahami dari nas itu. Maksudnya apa? Ketika misalnya nasnya, ya, teksnya maknanya apa? Ya, misalnya salah satu kuru, ya, perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya itu iddahnya 3 kuru misalnya. Itu nanti akan ada perbedaan dalam hal ijtihad misalnya. Perbedaannya hanya 2 misalnya, satu bilang sucian, satunya adalah bilang haid. Ya. Tapi tidak ada makna yang lain yang keluar dari koridor itu misalnya. Hanya ada 2 itu dan 2 makna itu sesuai dengan makna teks tadi secara kebahasaan misalnya. Maka ini yang ditoleransi. Kalau terlalu jauh misalnya melenceng, yang ditolak itu iddahnya adalah 3 tahun misalnya gitu. Quru dimaknai tahun, qur'un dimaknai tahun, itu nggak sama sekali nyambung. Ini yang namanya keluar dari batas maksimum. Dan kalau seperti ini berarti tidak ditoleransi. Sebaliknya jika dalam berijtihad ia tidak menemukan satu nas pun yang dapat dijadikan dasar ijtihadnya, maka dalam berijtihad ia tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam. Apa contohnya kaidah umum agama Islam? Bahwa misalnya sholat itu 5 waktu. Itu kaidah umum. Kok ada ijtihad baru sholatnya 6 waktu? Itu jelas bertentangan dengan kaidah umum. Ya, bahwa haji itu ya itu masaknya ya miqat maka zamaninya itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 3 bulan itu saja. Kok tiba-tiba ada ketentuan baru ini karena pandemi ya. Ini karena ada problem-problem ya, maka haji bisa diperpanjang menjadi masuk ke bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram. Ya, boleh haji di bulan Muharram. Misalnya ada ulama yang berijtihad itu. Nah, ini kan sudah melanggar kaidah-kaidah umum dalam ajaran Islam. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Karena itu ia boleh menggunakan dalil yang bukan nas seperti qiyas, istidlal dan sebagainya, tetapi ya tidak boleh tadi kaidah-kaidah umum keagamaan. Apa yang disebut sebagai al-ma'lum minad dini bid-darurah. Sesuatu yang aksioma dalam agama. Ya. Contohnya tadi itu ya. Syahadat di asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasul, kalau ada orang bilang syahadat selain itu ya, atau la ilaha illallah kalimat apa namanya tauhid ya la ilaha illallah, tiba-tiba ada bilang yang lain lagi ya, maka itu sudah namanya melanggar al-ma'lum minad dini bid-darurah. Jadi memang tidak sembarangan Bapak dan Ibu, ijtihad apa ijma itu juga ada panduannya. Tadi kalau makna kebahasaan juga tidak melewati batas terlalu jauh sehingga keluar dari makna yang ada dalam kalimat itu ya, atau ketika untuk hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan ya, itu tidak boleh melanggar kaidah-kaidah umum tadi ya. Seperti misalnya berbakti kepada orang tua itu wajib, kok tiba-tiba ada yang mengatakan itu sunnah. Ya jelas itu ayatnya sudah qat'i gitu kok, wa'budullah wa la tusyriku bihi wa bil walidaini ihsana, bahkan ayatnya dibarengkan dengan penyembahan kepada Allah, itu jelas-jelas wajib. Ya, kok tiba-tiba ada yang mengatakan sunnah? Nah ini problem, nggak boleh. Nah jika semua mujtahid telah melakukan seperti yang demikian itu, maka hasil ijtihad yang telah dilakukan tidak akan jauh menyimpang atau menyalahi Al-Quran dan hadis, karena semuanya ya berdasar petunjuk kedua dalil itu. Jika seorang mujtahid boleh melakukan seperti ketentuan di atas, kemudian pendapatnya boleh diamalkan, tentulah hasil pendapat mujtahid yang banyak yang sama tentang hukum suatu peristiwa lebih utama diamalkan. Jadi Bapak dan Ibu begini, ada misalnya ketentuan kelompok orang mengatakan dan dia sudah mengikuti mekanisme tadi yang sudah disampaikan, tidak melanggar kaidah-kaidah umum, ya, tidak keluar dari makna dasar dari sebuah kata dalam penafsiran, ya, dan kemudian ya dilakukan oleh sekelompok orang. Itu boleh jadikan landasan untuk beramal. Apalagi ini dilakukan oleh lebih banyak orang, sepakat misalnya. Yang satu cuman kelompok orang di satu wilayah, misalnya di Yogyakarta, misalnya ya, satunya lagi seluruh Indonesia. Maka yang banyak itulah yang jauh lebih utama untuk diamalkan. Nanti kalau di Indonesia apa NU apa Muhammadiyah ya, kalau banyak-banyak kan menang NU Pak. Ya. Tapi bukan itu ya, bukan itu persoalannya. Ya. Nanti akan ada apa namanya ittiba itu nanti silakan mengikuti yang dianggap dalilnya itu lebih kuat. Ya, itu nanti boleh sih. Ya. Perbedaan ijtihad nanti kan memungkinkan, sangat mungkin terjadi, dan perbedaan ijma. Karena walaupun
kalau dalam kajian-kajian literatur klasik itu ijma itu semuanya harus sepakat di berbagai wilayah, tapi prakteknya susah. Ya. Dan justru di masa dulu juga sama, ahli Kufah dengan ahli Basra itu sering berbeda. Ahli Hijaz dengan ahli Mesir, orang Mesir ya, itu sering kali berbeda. Maka ya kemudian muncul pendapat yang penting ahlul iklim, yang penting ada di wilayah itu yang sepakat, berarti ijma di situ. Ya di Indonesia mungkin konteksnya tadi NU Muhammadiyah silakan. Nah, kemudian MUI misalnya ada fatwa silakan. Ya. Itu bagiannya ya tidak iklimnya, tidak wilayahnya, tapi otoritasnya di masing-masing itu yang berbeda-beda. Nah ini logikanya begitu Bapak dan Ibu. Jadi ada 3 alasan tadi, alasan syar'i dari Al-Quran, alasan syar'i dari hadis, dan logis ya, bahwa tidak mungkin ya semua pihak itu sepakat untuk berbohong. Secara logis itu tidak mungkin. Apalagi mereka sudah mengikuti ya mekanisme cara-cara yang telah ditentukan dalam berijtihad. Nah, ketika yang berijtihad itu kemudian disepakati oleh banyak orang, maka bagaimanapun secara logis kita tidak bisa membantahnya. Inilah maka kemudian ijma ini ya dianggap salah satu ya sumber hukum yang terkuat setelah Al-Quran dan hadis. Ya, karenanya Imam Malik itu justru lebih banyak menggunakan ijma ini, ya, ijma ahli Madinah ya untuk menetapkan hukum-hukum ya, hukum-hukum dalam ibadah itu. Beliau lebih serp itu karena apa? Kalau ijma itu aman, amannya apa? Nggak mungkin semua orang itu bohong semua. Ya, tapi kalau cara-cara yang lain kan bisa saja ya memungkinkan adanya terjadi manipulasi dan lain sebagainya. Baik, nah sekarang rukun ijma. Yang pertama adalah mujtahidnya. Harus ada beberapa orang mujtahid ketika terjadinya peristiwa, dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan atau menetapkan hukum peristiwa itu. Ya. Seandainya tidak ada beberapa orang mujtahid di waktu terjadinya suatu peristiwa, tentulah tidak akan terjadi ijma. Ya, karena ijma itu harus dilakukan oleh beberapa orang. Nah, mungkin kalau dalam konteks Indonesia sekarang ini ya di NU ada Lajnah Bahsul Masail. Bahsul Masail ya itu pakar-pakar yang dari berbagai disiplin ilmu ya. Kemudian di Muhammadiyah ada yang disebut majelis tarjihnya misalnya ya. Di MUI ada namanya majelis fatwa, komisi fatwa misalnya. Yaitu mujtahidnya dianggap sebagai mujtahidnya karena mereka yang ada di sana biasanya punya otoritas keilmuan masing-masing. Dan di masa sekarang itu ya mujtahid itu bukan hanya sekedar ahli agama, karena nanti akan melibatkan banyak peristiwa-peristiwa ya yang sekalipun itu kaitannya dengan agama, tapi substansinya, kontennya adalah masalah-masalah selain masalah-masalah agama. Contohnya misalnya tentang vaksin ya. Itu kandungan vaksin itu apa, itu kan dulu pas mau haji itu meningitisnya itu ya, nah, itu kan muncul fatwa MUI akhirnya itu kan. Nah dari di situ harus ada orang yang ahli tentang vaksin itu ya, atau tentang kalau di haji namanya apa, bukan vaksin namanya imunisasi ya. Kalau di ini apa ya, sama sih sama ya, vaksin imun sama ya. Nah itu harus seperti itu. Nah mereka itulah yang memiliki otoritas untuk menjadi mujtahid. Ini harus ada dulu. Ya, bagaimana kemudian itu tidak ada? Rukun utamanya adalah mereka. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada dalam dunia Islam. Ini yang kemudian diperdebatkan oleh para ulama. Ya. Kesimpulannya dari perdebatan yang panjang itu ya, kita ambil kesimpulan bahwa tidak mungkin seluruh dunia Islam itu sepakat untuk satu hal, kecuali memang itu adalah hal yang sangat-sangat urgen dan melibatkan seluruh umat Islam di dunia. Tapi sekarang ini sulit sekali. Misalnya menentukan tentang Idul Fitri misalnya. Ya nggak bisa lah. Orang wilayahnya beda-beda. Nggak bisa lah kemudian memaksakan orang Amerika ya sama lebarannya Idul Fitrinya dengan orang Indonesia, beda waktunya aja udah berapa, 12 jam bisa jadi kan. Ya. Maka itu nggak mungkin ya. Maka ulama ya, yang mengatakan ini ya dianggap kurang tepat, dan di masa sekarang ini yang lebih tepat adalah menyatakan bahwa maaf ini ditutup sama sih.
Tertutup sih mah, gelap gulita. Ya, maaf, tadi tertutup pintunya. Jadi sudah gelap tambah gelap lagi ya. Jadi gelap gulita ya. Nah, baik ya. Jadi tidak mungkin seluruh dunia itu sepakat. Maka kemudian ditetapkan ya per iklim. Iklim itu artinya wilayah-wilayah tertentu. Nah, untuk konteks Indonesia ya bisa jadi ya itu bisa melibatkan iklim juga. Misalnya MUI Jawa Timur kan bisa itu menetapkan ini dan berlaku untuk Jawa Timur. MUI Jawa Tengah bisa saja. Nah, selagi itu otoritatif ya dan tidak bertentangan dengan tadi kesepakatan dalam hal agama dan juga tidak melanggar apapun ya, dari sisi isi dan kontennya juga sesuai dengan ajaran Islam itu bisa. Nah, untuk konteks nasional tidak harus satu ya, karena di Indonesia tidak ada Darul Ifta itu. Ini juga menjadi problem. MUI ya itu kadang-kadang kalah sama NU dan Muhammadiyah karena kalah tua. Ya. Dan kalah militan. Nah, penganutnya itu. MUI itu nggak punya identitas. Masa, nggak punya masa. Nggak punya masa, nggak ada identitasnya juga. Nah, sementara NU Muhammadiyah itu punya identitas dan punya masa. Sehingga seringkali ya yang dianggap lebih otoritatif ya malah NU dan Muhammadiyah. Ya sudah, berarti budaya atau kultur yang ada di wilayah itu itulah yang diikuti sejauh tadi ketentuannya tepat. Nah, maka Bapak dan Ibu kalau ada perbedaan masalah Idul Fitri misalnya, silahkan ikuti mana yang menurut hati nurani dan menurut kita itu lebih menentamkan, lebih sepakat, lebih cocok. Ya. Dan sekarang juga banyak orang sudah pintar-pintar. Ya. Biasanya ketika terjadi kegalauan, kebingungan, ini bilang A, ini bilang B, akhirnya udahlah ikut aja yang dari pusat itu bagaimana, yang dari pemerintahan. Ya. Karena biasanya pemerintahan memanggil juga dari berbagai elemen ormas-ormas itu. Ya. Nah ini syarat yang kedua. Ya. Jadi harus ada wilayah tertentu atau otoritas tertentu yang menyepakati itu. Kemudian yang ketiga, kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia sependapat dengan mujtahid-mujtahid yang lain tentang hukum syara dan suatu peristiwa terjadi pada masa itu. Jadi tegas, maksudnya tegas itu tidak harus saya terima. Nanti akan ada ketegasan itu artinya apa? Tidak membantah, tidak menolak. Itu pun berarti penerimaan secara tegas. Ya, itu nanti namanya ijma sukuti. Ya. Diam tapi menerima seperti hadisnya Rasulullah kan ada yang takrir ya. Hadis yang kita sudah jelaskan kemarin, hadis yang takrir ketetapan ya, dan beliau diam untuk hal-hal yang penting kaitannya dengan syariat agama. Beliau diam berarti menyetujui kalau beliau biasanya menolak pasti akan ada bantahan dari beliau. Ya, itu ya. Kita mungkin karena ada yang lain lagi yang kiasnya supaya waktunya cukup. Kemudian yang keempat, rukunnya kesepakatan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan pernyataan, dengan perbuatan, atau dengan suatu sikap yang menyatakan bahwa ia setuju atas suatu keputusan hukum yang telah disetujui oleh para mujtahid tadi. Jadi persetujuan itu ya itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kalau dulu mungkin dengan lisan, ya, mungkin juga dengan tulisan, ya. Nah mungkin medianya terbatas ketika itu. Nah sekarang bisa saja ya dengan menggunakan bentuk surat keputusan ya, atau fatwa tentang masalah-masalah tertentu ditandatangani oleh komisi fatwa misalnya di Majelis Ulama atau ditandatangani oleh Majelis Tarjih di Muhammadiyah atau Majelis Faslul Masail di NU. Ya. Yang terpenting ada persetujuan dari kelompok mujtahid yang ada di sana itu dan kemudian disebarkan kepada umat. Baik, nah ini macam-macam ijma. Tadi saya sampaikan ya, ada beberapa macam ditinjau dari segi terjadinya, cara terjadinya. Cara terjadi ijma itu maka ada dua macam. Yang pertama ijma bayani, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan. Ijma bayani disebut juga ijma sharih, ijma qauli atau ijma hakiki. Ini ya, tadi sudah saya singgung ya. Ada yang dinyatakan secara jelas baik secara tulisan maupun lisan. Nah, ada yang kedua yaitu ijma sukuti, yaitu para mujtahid seluruhnya atau sebagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Nah, jadi misalnya pemerintah nih menetapkan ya, Lebaran besok,
Nah, kemudian NU sama Muhammadiyah tidak menetapkan apapun dan tidak membantah atau tidak mengeluarkan edaran apapun berkaitan dengan itu. Berarti NU dan Muhammadiyah ketika itu sudah ijma sukuti. Ya, sukuti tadinya diam, Pak. Ya, kalau Bayan tadi menjelaskan, ya, jadi ada keterangan di situ. Bayan itu keterangan. Ya, sukuti. Ya, berarti NU dan Muhammadiyah sepakat dengan apa yang ditentukan oleh misalnya Departemen Agama melalui sidang isbatnya itu. Ini dari sisi cara saja. Nah, ada yang kedua ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma. Jadi karena ini ijma atau bukan, ini kadang-kadang kan karena persoalan ini penting ya, maka bisa jadi ya sebenarnya ini bukan ijma tapi pendapat beberapa mujtahid saja, yang lainnya tidak sepakat. Nah, ini bukan ijma lagi, Pak. Ijma tadi harus ada ya minimal satu iklim atau satu institusi yang besar ya yang kemudian menyepakati itu. Nah, ini tidak ada misalnya hanya pendapat satu dua orang misalnya dari komisi fatwa pendapat pribadi. Muhammadiyah misalnya tokohnya ya, itu pendapat pribadi. Ya, bisa jadi seperti itu. Maka ya ada yang keyakinan tentang ijma itu adalah betul-betul nyata, itu yang disebut ijma qat'i. Itu pasti, Pak. Yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu adalah qat'i atau pasti dan diyakini benar terjadinya. Tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijma yang dilakukan pada waktu yang lain. Ya. Misalnya apa ya? Kalau dulu itu tadi Khalifah Umar bin Abu Bakar As-Siddiq, kemudian penulisan Al-Qur'an, ya. Kemudian lagi apa namanya? Tadi sholat tarawih dengan berjamaah. Ketika itu tidak ada yang lain, ya, maka ini disebut ijma qat'i. Nah, ada yang kedua ijma dhanni, yaitu tidak pasti dari sisi keyakinan bahwa telah terjadi ijma atau tidak. Ini bukan dhanni dalam arti tidak pasti hukumnya, Pak ya, tapi tidak pasti apakah terjadi ijma atau tidak. Kalau yang pertama tadi ya pasti terjadi ijma, apalagi kemudian kalau sudah ijma tidak ada lagi keraguan, pasti benar hukumnya. Nah, yang kedua ini dhanni, ya. Jadi tidak pasti terjadi ijma atau masih ada perbedaan. Nah, masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma yang dilakukan pada waktu yang lain. Nah, bisa jadi tadi itu saya sampaikan. Muhammadiyah menyatakan besok, NU hari ini, misalnya. Sementara pemerintah pusat ikut misalnya hari ini, misalnya. Nah, berarti ada tiga ya, yang punya otoritas ya, dan ini ya terjadi ya dalam satu waktu. Nah, ini bisa jadi disebut ijma' dhanni. Tetapi ijma' dhanni ini bukan berarti kemudian tidak bisa menjadi landasan. Ketika terjadi ijma' yang seperti ini, maka kita mengikuti salah satunya. Tidak boleh mengikuti apalagi yang berbeda, mengikuti dua-duanya. Lebaran hari ini, besok juga lebaran. Kasihan ibu-ibu itu masaknya 2 kali itu pegel dia. Bapak-bapaknya tinggal menerima saja, tinggal menikmati saja. Jadi dua ya, ini dari sisi keyakinan terjadinya ijma. Nah, yang pertama yang qat'i itu memang di masa sekarang agak sulit. Ijma' dhanni ini contoh yang lain itu apa, Pak? Rokok, Pak. Rokok itu NU Muhammadiyah beda, Pak. Nah, ya, NU itu sudah sepakat ijma rokok itu adalah makruh. Kalau Muhammadiyah haram. Ya, persis juga haram syar'an. Ya. Itu kan berbeda. Nah, kita ikut mana? Terserah. Saya nggak ngerokok, saya nggak ikut yang mana-mana. Kalau yang perokok ya silakan ya. Kalau ikut yang haram berarti dosa terus itu, Pak. Ya. Kalau perokok ya ikut NU aja aman itu ya, makruh ya. Itu pertimbangannya banyak. Dua-duanya punya pertimbangan ya, dan pertimbangannya kalau saya baca itu ya ada nasnya juga, ada teksnya dari Al-Qur'an dan hadis, ada juga dari segi nalar tadi itu, yang ketiganya itu. Dan silakan ya, kayak begini ini nggak bisa di ini, Pak. Nggak bisa diseragamkan, dipaksakan untuk satu, ya itu nggak bisa ya, karena memang ini persoalan yang kompleks ya. NU juga punya alasan kalau diharamkan bagaimana nasib pendidikan yang dibantu oleh dana-dana besar dari rokok itu. Di Kudus itu hampir semua, Pak. Di Kudus itu ya pendidikannya kan banyak yang maju itu. Ya. Masuk anak saya kan tiga-tiganya dulu di Banat itu maju luar biasa ya. Itu ditopang oleh pabrik rokok Jarum Kudus utamanya.
yang rokok kedua jam kumpul apa itu ya. Jadi banyak sekali di Kudus itu pabrik-pabrik rokok ya yang mensupport pendidikan. Yang kedua ya, banyak sekali pegawai-pegawai yang terlibat di sana, jutaan itu seluruh Indonesia, termasuk petani-petani tembakau yang terlibat di sana. Ya, kalau kemudian diharamkan, gulung tikar semua. Ya, Muhammadiyah juga punya pertimbangan ya, tetap saja ya, membakar uang itu ya nggak bagus, itu mubadir, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin, uang dibakar-bakar itu. Kemudian yang kedua, memasukkan zat-zat yang berbahaya ke dalam tubuh, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Itu juga mereka punya alasan ya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Terserah ya. Kita ikuti yang mana. Kalau saya secara pribadi ikut Muhammadiyah walaupun saya orang NU misalnya gitu. Karena saya nggak rokok betulan. Kalau saya rokok nanti kelas gitu ya. Wah, ikut yang NU aja lah enak gitu ya. Rokoknya masih jalan terus. Ya bukan dalam rangka itu. Enak atau tidak enak bukan. Yang terpenting adalah bagaimana keyakinan kita ya, tentang ketetapan itu. Ya kan ini yang bersifat dzonni itu bisa terjadi. Baik. Kita langsung masuk ya. Nanti kita selesai jam 11.04 seperti biasa. Ini agak sedikit ini Pak ya Bapak dan Ibu, mohon maaf ya mungkin ini memang segmen agak mikir sedikit ya. Karena ya kalau yang kemarin Quran dan hadis kan relatif ya sudah jelas. Ini karena domainnya domain nalar ya. Apalagi nalarnya barangkali Bapak dan Ibu sebagian belum familiar ya. Maka memang nanti bisa dielaborasi lewat pertanyaan-pertanyaan. Yang selanjutnya adalah kias. Kias itu menurut bahasa artinya menyamakan, membandingkan atau mengukur. Ya. Nah, seperti menyamakan si A dengan si B karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya. Sama dalam relativitas manusia ya, bukan sama persis ya, tidak ada bedanya ya. Biasanya kan tingginya berapa? 170 berarti standar sama. Bentuk tubuhnya ya beratnya berapa? Beratnya misalnya 60, berarti mirip-mirip ya. Wajahnya sama-sama hitam, yang satu hitam manis, yang satu hitam pahit gitu kan. Ya, berarti sama-sama hitam yang penting ya. Ada hitamnya di situ ya. Ada yang mempertemukan gitu. Ya. Kemudian kias juga berarti mengukur seperti mengukur tanah dengan meter atau alat pengukur yang lain. Jadi bisa menyamakan tadi Pak, membandingkan atau mengukur. Nah, ini ada yang sama loh. Ini sama. Membandingkan adalah dua hal ya. Nanti kemudian dibuat ukurannya. Wah, ini ukurannya sekian. Nah, ini yang bermain memang nalar, betul-betul nalar. Maka memang sebagian itu ada yang mengatakan sumbernya ada sumber hukum Islam ada 3. Kalau ijma ya sebagian besar itu sepakat, walaupun ada 1-2 yang tidak sepakat. Maunya ke sunnah saja, nggak ada ijma itu. Nah, tapi ada juga yang 3 saja, yang keempat nggak mau. Karena kalau analogi atau kias ini ya, itu sangat dominan ya, nalar itu yang berbicara. Ya. Kalau ijma tadi kan karena semuanya sudah berdasarkan berbagai pertimbangan, semuanya sepakat ya, itu kan melibatkan banyak pihak. Kalau kias itu memang betul-betul ya melibatkan nalar daripada mujtahid. Nah, tapi kan kembali lagi ya, nalar mujtahid juga kalau yang terlibat itu banyak ya, insya Allah nalarnya juga menjadi nalar yang positif, yang benar. Baik, ini secara pengertian ya. Nah, bahasa menurut istilah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya, coba Pak, tidak ada dasar nasnya, ya, dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Teks ya, teks Al-Quran maupun hadis, karena ada persamaan ilat. Nah, ilat ini kuncinya di sini. Ilat itu adalah kalau dalam bahasa kita itu alasan, adanya alasan, persamaan alasan antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Yang paling mudah yang sering dijadikan contoh oleh para pengajar itu ya, adalah misalnya zakat fitrah Bapak dan Ibu. Kita ini melaksanakan zakat fitrah itu pakai kias. Makanya saya juga heran kalau ada orang yang masih tidak mengaku kias sebagai sumber hukum, padahal mereka melaksanakan juga. Ya. Apa? Zakat fitrah, hadis Nabi menyatakan zakat itu dengan menggunakan gandum. Ya kan? Sekarang di Indonesia pakai apa?
Beras. Beras. Terus landasannya apa? Kok enaknya sendiri pakai beras? Nasnya itu pakai gandum. Ya. Kalau kita menggunakan beras tanpa ada landasan dari sisi perangkat hukumnya, maka kita sudah melakukan sesuatu di luar ya, koridor daripada ajaran Islam, dan itu jelas ya, sesat itu. Berarti menyimpang dari ajaran Islam. Nah, maka kemudian sejatinya kita sudah melaksanakan itu yang namanya qiyas. Jadi ulama kemudian memperbandingkan ya, antara gandum sebagai asalnya, pokoknya, kemudian dengan beras sebagai furuknya, farkunya atau cabangnya. Nah, tadi ada ilatnya. Ilatnya apa? Nah, ini yang paling rumit itu mencari ilat, Pak. Maka harus orang yang punya kapasitas, orang yang otoritatif, yang punya kualifikasi. Ya. Berdasarkan nas-nas yang ada, mereka pelajari berdasarkan ajaran Islam yang kompleks itu yang dipelajari, nyari ilatnya itu. Nah, kadang-kadang kalau nggak cerdas mencari ilat, itu ilatnya salah, nanti produk hukumnya salah. Bahaya ini. Karena kuncinya ada di situ. Nah, ilatnya apa? Ketemu para ulama, ilatnya adalah ya, Rasulullah ketika itu mengatakan ya bahwa gandum adalah qutul balad, merupakan makanan pokok. Maka kemudian ini yang dijadikan ilatnya oleh para ulama. Berarti zakat fitrah itu kalau tidak dalam bentuk uang, maka menggunakan makanan pokok dari wilayah tersebut. Ya. Di Arab Saudi atau di Madinah, misalnya ketika itu, ya makanan pokoknya adalah gandum. Di Indonesia makanan pokoknya beras untuk yang makan beras. Kalau di Maluku enggak, sagu, Pak. Ya. Saya kembali ke sana suruh makan pipeda nggak tuh yang ya. Waduh, pakai sagu warnanya kayak begitu ya, kemudian ditarik-tarik kok molor kayak begitu. Saya ingat jadi sesuatu yang keluar dari hidung kita gitu. Jadi nggak makan saya. Itu mereka sagu ya sagu, jagung ya jagung ya. Yang terpenting adalah ilatnya sama, yaitu apa? Antara gandum dengan beras, dengan sagu, dengan jagung itu sama-sama makanan pokok. Berarti selama ini kita zakat fitrah kalau yang menggunakan beras itu menggunakan analogi atau kias. Ya. Kias ya. Termasuk ya misalnya orang yang boleh menjamak sholat. Asalnya kan perjalanan. Tapi boleh orang yang sakit misalnya. Ketemunya di mana? Di analogi juga, kias juga, sama-sama masyaqqah. Sama-sama kesulitan, kerepotan. Orang sakit kalau sakitnya sakit yang berat itu kan ya, kalau harus bersentuhan sekalipun hanya bertayamum ya, tapi kalau dia harus bergerak dan bergerak itu sudah menyakitkan, maka dia boleh menjamak. Zuhur asar dijamak, ya, maghrib isya dijamak gitu. Ya. Itu boleh sama-sama masyaqqah. Nah, ini namanya qiyas. Bapak dan Ibu ya. Nah, inilah makanya kemudian ya sebagian kurang sepakat walaupun mereka melaksanakan ya. Karena nyatanya ajaran Islam itu ya, seperti itu. Maka inilah yang ajaran qiyas ini yang nantinya akan memunculkan apa-apa yang disebut sebagai fikih maqasidiyah. Fikih maqasidiyah itu fikih yang berdasarkan maksud dan tujuan dari sebuah syariat, bukan konten ataupun ain daripada syariat itu. Misalnya perang, saya pernah contohkan, perang itu bukan merupakan inti, bukan maksudnya. Tapi maksudnya adalah terjadinya kedamaian, hilangnya fitnah, atau tegaknya ajaran Islam. Maka Al-Quran sebenarnya sudah mengisyaratkan itu. Jadi kadang-kadang Al-Quran sendiri ya di beberapa ayat itu sudah mengisyaratkan tentang adanya fikih maqasidiyah tadi. Ya. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, misalnya. Ini yang paling mudah jadi contoh. Perangilah mereka orang-orang kafir sampai fitnah itu tidak ada atau kekacauan itu hilang, kedamaian yang ada, kemudian agama Islam tegak. Nah, ini kalau orang yang tekstual itu memahaminya perang. Perang adalah satu-satunya sarana untuk perdamaian, untuk tegaknya nilai-nilai Islam.
Tapi orang-orang fikih maqasidi, orang-orang yang cerdas, yang betul-betul memahami agama secara komprehensif, itu tidak akan bicara perang. Tapi bicaranya tentang tidak adanya fitnah dan tegaknya agama. Intinya di sana. Karena maksudnya itu di sana. Itu yang disebut maqasidi. Maksudnya, tujuannya itu adalah tegaknya nilai-nilai Islam dan kedamaian atau perdamaian. Maka perang itu dalam ayat ini itu sejatinya dia sebagai sarana, bukan merupakan inti. Ya. Dia adalah perantara ataupun media, bukan tujuan akhir. Makanya kalau tidak harus berperang, cukup dengan diplomasi, laksanakan itu. Karena itu jauh lebih baik. Maka kalau tidak harus berperang, cukup misalnya dengan perundingan damai, lakukan. Tidak harus berperang, cukup diancam saja. Habis diancam, mereka kemudian pergi, ketakutan, tidak jadi perang. Itu lebih baik daripada kemudian menumpahkan darah. Ini kias itu mirip seperti itu, Pak. Mencari-cari ilatnya itu, ya, itu ya, sama dengan mencari esensi dan maksud daripada sebuah syariat. Nah, ini makanya beratnya di situ, Pak. Harus orang yang punya otoritas. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh kias ya, Pak, ya, Ibu ya. Mengkonsumsi narkotika adalah suatu perbuatan yang perlu tetap terapkan hukumnya, sedang tidak satu nas pun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Narkotika nggak ada, Pak. Adanya adalah dalam Al-Quran, innamal khamru, khamr, minuman yang memabukkan. Narkotika itu jenis baru. Ya, tidak ada ketetapan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara kias dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu perbuatan minum khamr yang diharamkan berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu. Itu kata-kata fajtanibuhu, maka jauhilah itu oleh ulama disepakati sebagai hukum haram, keharaman daripada minum khamr. Nah, jadi narkotika kemudian dikiaskan dengan khamr, dengan minuman keras, karena ilatnya sama. Tadi alasannya sama, yaitu sama-sama merusak tubuh dan merusak organ vital kita, terutama akal. Jadi sama-sama mufsid, sama-sama merusak. Ilatnya ketemu di sini, maka kemudian hukumnya pun disamakan. Inilah yang disebut analogi atau kias. Sebenarnya mudah Bapak dan Ibu kalau sudah dipraktekkan, tapi mencarinya itu ya, untuk bisa ketemu ilatnya, mereka itu tugasnya orang-orang pintar itu. Ya, kita hanya sudah mendapatkan hasilnya sehingga kemudian ketemu. Termasuk juga dalam Al-Quran ya, itu dikatakan ya bahwa yang diperbolehkan, yang kemudian melakukan sesuatu yang dilarang dalam pelaksanaan sholat itu hanya jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Kalau orang lagi sholat, apalagi sholat Jumat, tinggalkan jual beli. Nah, ini kalau berdasarkan ahli tekstualis, orang-orang tekstualis ya, bahaya ini. Saya nggak jual beli, Pak. Ya, saya sedang bertani, Pak. Ya, maka boleh ninggalin Jumat. Ya, ya. Oh, saya nggak jual beli, Pak. Ya, saya lagi nyetir, Pak. Saya driver, Pak. Yang ojol juga sama, saya ojek online, Pak. Ya, bukan jual beli, Pak. Maka boleh meninggalkan Jumat. Wah, ini bahaya. Jadi teksnya memang wadarul baik, tinggalkan jual beli. Nah, maka kemudian ya ulama menetapkan ataupun mencari formula dalam kias ini ya, apa sih yang menyamakan atau apa sih yang mempertemukan antara pekerjaan mencangkul di sawah, bekerja di kantor, menjadi pegawai di bank ya, pegawai di sebuah institusi pendidikan ya, profesional ya,
apapun itu, bisnismen, wirausahawan dan sebagainya, ya, itu kemudian dicari titik temunya dengan jual beli. Ya. Nah, ternyata ya kedua-duanya kemudian bertemu. Ya. Yaitu terus-menerus melakukan jual beli, itu sama juga jual beli kan sesuatu yang menghasilkan uang. Ya. Maka pekerjaan ya itu pun menghasilkan uang. Ya. Profesional di bidangnya tersendiri masing-masing itu juga menghasilkan uang. Ya. Orang yang sedang mencari rezeki dengan cara menjadi sopir, menjadi pilot, menjadi nahkoda, itu pun sama. Sebenarnya mereka sedang mencari uang, mencari rezeki. Ya. Maka ya berdasarkan ketetapan itu, kalau sudah mendengar azan, ya, dan mereka masih tetap melaksanakan itu, walaupun pada akhirnya nanti tetap melaksanakan sholat Jumat, maka hukum daripada melakukan kegiatan-kegiatan itu adalah makruh. Dan kalau sampai meninggalkan Jumat tanpa ada alasan, misalnya safar atau bepergian, ya, maka menjadi haram. Ya. Jadi makruhnya itu ketika mendengar azan kok tidak langsung berhenti gitu. Ya. Walaupun nanti setelah itu kemudian melaksanakan sholat Jumat tapi sudah di ujung misalnya. Khotibnya sudah mau selesai baru datang gitu. Biasanya antara adzan dengan iqomat itu kan jarak katakanlah setengah jam lah. Sebenarnya adzan itu untuk siap-siap kita ya datang, bahkan di Makkah itu, di Madinah itu adzan untuk Jumat itu nggak tahu ya kalau di apa namanya Mekah itu ya, kalau di Mesir itu ya itu adzannya biasanya 2 kali, kalau di Mekah Madinah saya kurang tahu ya. Itu ada adzan peringatan, adzan awal ya, adzan awal untuk semua orang datang dulu ya. Kalau di Indonesia kan adzannya 2 kali, adzan pertama untuk qobliyah Jumat, adzan kedua untuk khotib ya. Itu sebenarnya adzan pertama itu yang dinilai untuk orang bersiap-siap. Makanya memang ya tanpa terlepas dari masalah hukumnya ya, adzan 2 kali itu sebenarnya tujuannya adalah memperingatkan agar orang-orang yang masih bekerja, yang masih beraktivitas itu datang dulu. Ya, kalau langsung adzan tiba-tiba imam khutbah atau khotibnya khutbah, itu kan kalau sudah khotib berdiri, sudah assalamualaikum, kita baru datang, atau setelah salam itu baru datang, itu sudah dihitung sebagai orang yang Jumat. Sudah hilang pahala Jumatnya. Karena apa? Jumat itu hitungannya adalah khotib sudah salam. Karena rokaat Jumat itu cuma 2, dan ulama mengatakan yang 2 lagi dari mana didapatnya? Dari mendengarkan khutbah. Walaupun dengarnya sambil ngantuk, nggak apa-apa, yang penting dengar. Yang nggak batal kok ya, kalau Imam Syafi'i tidur sampai berapa jam pun asal tidurnya tidur yang benar, menetapkan pantat kita di situ tanpa bersandar ya, tanpa apa namanya bergantung kepada tempat-tempat apapun ya, itu sampai berjam-jam pun tidak batal ya. Nah, ini yang kemudian menurut saya pentingnya adzan 2 kali itu adalah sebenarnya itu ya, dalam kerangka untuk mengingatkan orang-orang yang masih beraktivitas untuk datang lebih dahulu, baru kemudian ya adzan yang kedua itu baru dimulai prosesi pelaksanaan Jumat. Jadi bukan masalah bid'ah dan tidak bid'ah, bukan Bapak tadi. Kembali lagi masalah esensi tadi, masalah substansi tadi, masalah maqasidi tadi. Ya. Jadi kenapa Utsman dulu adzan 2 kali? Ini kan Utsman juga kan yang memulai ya adzan 2 kali itu Utsman bin Affan. Itu karena beliau menyadari kesibukan orang-orang di masa Rasulullah dan masa beliau itu berbeda. Di masa Rasulullah orang sudah nunggu-nunggu. Belum Jumat 2 jam sebelumnya udah pada nunggu di masjid. Ya, karena mereka memang tipikalnya berbeda, orang-orang pilihan di awal periode itu semangatnya luar biasa dalam beribadah. Nah, di generasinya masa Utsman bin Affan itu sudah mulai ada orang yang sibuk bisnis ya, dan ada kecenderungan kalau tidak dikasih peringatan itu lupa. Maka kemudian dikasih peringatan, ini sudah adzan pertama itu, wah menjelang Jumat berarti berhenti dulu deh. Nah, itu. Jadi Utsman itu menggunakan fikih maqasidi. Ya, bukan menggunakan teks yang ada. Ya, kalau teksnya yang ada memang adzan sekali gitu, Pak. Ya. Teks yang ada itu sekali adzannya, enggak 2 kali. Itu bedanya ya. Jadi karenanya Bapak dan Ibu ya nggak usah diperdebatkan lah. Ya. Kedua-duanya menggunakan landasan masing-masing. Ya. Silakan kalau misalnya di perkantoran ya, karena sudah betul-betul mereka sudah disiplin waktu ya, adzan sekali bisa jadi cukup.
Tapi kalau di kampung-kampung kayak tempat saya ini, ya, itu barangkali nggak cukup. Ya. Karena sebagian orang tuh ada yang masih beraktivitas, oh sudah azan, padahal ada azan pertama. Nah, mereka memungkinkan untuk berjalan sampai di sana, ya, mereka masih mendapatkan khutbahnya imam. Ya. Baik. Nah, dasar hukum kias, ya mungkin sama tadi dengan An-Nisa 59, sama walil amri minkum. Kemudian Al-Hasyr ayat 2, fakta biru ya ulil absar. Ya, tadi menggunakan nalar itu. Ya. Kemudian hadis, ya. Hadis itu dialog yang panjang antara Rasulullah dan Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz, kalau ada sesuatu dalam wilayah Yaman itu ada masalah, apa yang kamu lakukan? Saya menetapkan berdasarkan Al-Quran. Kalau tidak ada, hadis. Kalau tidak ada, aku akan beristihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. Mu'adz berkata, lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, yaitu Mu'adz bin Jabal, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhoi Allah dan Rasul. Jadi Mu'adz bin Jabal sudah diwawancari oleh Rasulullah, kalau Al-Quran, kalau kamu menetapkan hukum pakai apa? Yang pertama pakai Al-Quran. Al-Quran nggak ada gimana? Pakai hadis. Hadis nggak ada, saya akan beristihad. Saya akan melakukan istihad sesuai dengan kemampuanku, ya. Dan Rasulullah kemudian membenarkan. Ya. Karena Mu'adz bin Jabal itu seorang yang alim, ya. Sahabat yang pintar, yang cerdas dan menguasai ilmu agama ketika itu. Nah, ini landasan, ya, dari hadis. Kemudian Rasulullah pernah menggunakan kias waktu menjawab pertanyaan yang dikemukakan sahabat. Walaupun kiasnya Rasulullah itu bersumber wahyu, tapi esensinya adalah kias. Ketika ada seorang wanita dari kabilah Juhainah pernah menghadap Rasulullah, ia berkata, sungguhnya ibuku telah bernazar melaksanakan ibadah haji, tetapi ia tidak sempat melaksanakannya sampai ia meninggal dunia. Apakah aku berkewajiban melaksanakan hajinya? Rasulullah SAW menjawab, benar, laksanakanlah haji untuknya. Tahukah kamu, seandainya ibumu mempunyai hutang, tentu kamu yang akan melunasinya. Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Itu Rasulullah menggunakan kias loh. Ya. Kias antara hutang kepada manusia dengan hutang kepada Allah. Ilatnya ada di mana? Sama-sama hutang. Yang satu nazar, ya kan? Nazar untuk haji, yang satunya hutang, ya, kepada manusia, ya. Dan kedua-duanya, ya, itu merupakan hutang yang harus dilunasi. Ya, namanya hutang kan sama-sama harus dilunasi. Ya, ilatnya tadi, ya, sama-sama hutang dan harus dilunasi. Nah, kata Rasulullah, hutang kepada manusia saja dilunasi, apalagi hutang kepada Allah lebih utama untuk dilunasi. Jadi Rasulullah sudah menggunakan kias loh. Masih ada orang yang nggak mau pakai kias. Nah, maka ini juga heran juga kita, ya. Maka sumber keabsahan sumber kias ini sebenarnya jelas-jelas didasarkan oleh Rasulullah. Kemudian perbuatan sahabat, saya perkuat lagi. Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu yakin, ya, nanti habis dari sini nanti percaya bahwa sumber itu ada 4, bukan hanya Al-Quran dan hadis saja. Khawatirnya saya nanti cuma 2 saja, apalagi kembali ke hadis, ke sunnah, ya. Tahu-tahu dilacak sunnahnya kayak apa, bagaimana caranya, malah bingung sendiri. Ya. Nah, sebenarnya ini mempermudah kita Bapak dan Ibu. Kalau kita menggunakan mekanisme ijma dan qiyas juga, itu kita banyak sekali dibantu oleh para ulama yang sudah membuat formulanya. Kita tinggal melaksanakan saja. Nggak perlu repot-repot kita nyari sendiri. Sebab kalau back to sunnah tadi itu, tanpa kita memahami, ya, secara menyeluruh, ya, sunnah itu, kita harus nyari sendiri. Ya. Kadang-kadang kita juga lucu gitu, ya. Mereka back to sunnah, tapi kemudian di bawahnya Syarah Bukhari. Bukhari itu siapa? Bukhari itu penganut mazhab Syafi'i juga. Gitu. Heran juga, mereka nggak mau mengakui Imam Syafi'i sebagai mazhab, tapi mengkaji kitabnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu Syafi'iyah, gitu. Mengikuti mazhab Syafi'i. Ya. Itu kan aneh itu, ya. Lucu gitu loh jadinya. Ya. Jadi ini kadang kayak begitu itu, yo. Jadi semangatnya itu, semangat kembali ke sunnahnya luar biasa. Tapi nyatanya apa? Isinya tidak itu. Isinya mereka juga sama kayak kita. Cuman kita nih orangnya fair mengakui, dan mereka nggak mau mengakui. Bahkan nanti Imam Syafi'inya juga, kamu juga nggak ngakui saya juga nggak ngakui kamu. Ya. Jadi ngakui saya benar-benar aja sih, ikut saya gitu. Insya Allah kalau kita ikut sini,
Mudah-mudahan nanti diikutkan juga dengan barisan dari Imam Syafi'i. Ya. Amin ya. Ya, jadi para sahabat juga melakukan itu. Ya. Banyak melakukan kias dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya. Seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar, seperti yang kita sudah jelaskan. Menurut para sahabat, Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Kiasnya apa? Karena beliau menggantikan imam sholat pada saat Rasulullah sakit. Ilatnya itu. Ya. Jadi mereka mencari figur-figur. Ini loh, ada figur-figur yang layak untuk jadi khalifah. Tapi kemudian ya mereka melakukan fit and proper test ya, melakukan pelacakan, track record dan sebagainya. Ternyata ditemukan satu fakta tidak pernah terbantahkan. Setiap Rasulullah itu sakit, maka Abu Bakar lah yang menggantikan beliau menjadi imam. Ini kemudian dijadikan hujjah atau ilat para sahabat ketika itu untuk menetapkan Abu Bakar sebagai seorang khalifah dengan memperbandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, kalau dari sisi periwayatan hadis yang paling banyak siapa? Abu Hurairah, ya kan? Kalau dari sisi ilmunya siapa? Ali, ya. Atau Madinatul Ilmi, wa Ali babuha, ya, pintunya Ali. Kalau dari sisi katakanlah ketegasan dan kemudian wibawa dan lain sebagainya dari sisi itu, ya, Umar barangkali lebih tepat. Tapi kemudian semuanya itu mentah dengan ilat yang paling kuat. Salat adalah simbol ya, daripada keagamaan seseorang dan juga kapasitas seseorang. Maka ketika Rasulullah menunjuk Abu Bakar sebagai imam salat, maka beliaulah yang paling tepat. Maka dari tadi memperbandingkan tadi itu, ya, mengukur dan lain sebagainya, ditemukan satu sosok yang paling tepat ya, dengan alasan menggantikan Rasulullah pada saat beliau sakit untuk menjadi imam. Baik, kemudian Khalifah Umar bin Khattab pernah menuliskan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang memberikan petunjuk bagaimana seharusnya bersikap dan cara seorang hakim mengambil keputusan. Di antara isi surat beliau itu ialah, kemudian pahamilah benar-benar persoalan yang dikemukakan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian lakukanlah kias dalam keadaan demikian terhadap perkara-perkara itu dan carilah contoh-contohnya. Kemudian berpeganglah kepada pendapat-pendapat engkau yang paling baik di sisi Allah dan paling sesuai dengan kebenaran. Umar malah jelas-jelas menimbulkan kata-kata kias. Ya, sudah ya, tambah kuat lagi. Nah, yang terakhir adalah dari sisi akal logika. Ya. Tujuan Allah menetapkan syarat bagi kemaslahatan manusia. Dalam pada itu setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam nas dan ada pula yang tidak diterangkan. Peristiwa yang tidak diterangkan dalam nas atau tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, ada yang ilatnya sesuai benar dengan ilat hukum dari peristiwa yang ada sebagai dasarnya. Saya sudah jelaskan tadi. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada nas sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nas, karena ada persamaan ilatnya, diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada hamba. Sebab itu tepatlah kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan berdasarkan qiyas. Ini dari sisi akal atau logika landasannya Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir barangkali ini slide terakhir ya. 4 rukun qiyas. Tadi sudah saya singgung sebenarnya, tapi untuk memperkuat ya. Asal, fara, hukum asal dan ilat. Asal itu adalah pokoknya, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Asal juga disebut makis alaih yang menjadi ukuran, atau musyabbah bih tempat menyerupakan, atau mahmul alaih tempat membandingkan. Yang kedua fara atau cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya. Kalau asal sudah ada tetapannya. Jadi contohnya kita contohkan zakat menggunakan gandum. Yang faraknya adalah zakat menggunakan beras. Ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Farak disebut juga makis dan seterusnya. Makis ya yang diukur, atau musyabbah yang diserupakan, atau mahmul yang dibandingkan. Kemudian hukum asalnya itu harus diketemu Bapak dan Ibu. Hukum asalnya apa? Asalnya hukumnya misalnya zakat fitrah itu fardu ain. Ya, itu hukum asalnya itu. Ya. Kalau tadi misalnya jual beli pada saat adzan itu hukumnya apa? Makruh. Ya berarti sama. Nah, tentukan dulu itu. Ya. Nanti ya yang faraknya mengikuti hukum itu. Ya. Nah, sedangkan ilat tadi yang sudah berkali-kali kita sebutkan, yaitu suatu sifat yang ada pada asal dan sifat itu yang dicari pada farak. Ya.
sifat yang ada dalam asal. Ya. Seandainya sifat ada pula pada far'a, maka persamaan sifat itu menjadi dasar. Tadi itu antara beras dan gandum apa ilatnya? Sifat asalnya apa? Oh, ini adalah makanan pokok. Berarti makanan pokok. Kalau tadi jual beli dengan driver misalnya ya, apa persamaannya? Persamaannya sama-sama memalingkan dari zikir kepada Allah, dari sholat misalnya. Nah, berarti ilatnya sama sebenarnya ya, bukan jual belinya. Nah, tapi ilat daripada jual beli itu alasannya mengapa tidak boleh menjadi makruh karena akan melupakan, melenakan seseorang dari datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, itulah kemudian dari 4 itu nanti ketemu kepada ini. Contoh menjual harta anak yatim adalah suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena dalam Al-Quran itu nggak ada, Pak, Bapak dan Ibu, tentang hukum menjual harta anak yatim. Yang ada adalah memakan. Ya. Jadi menjual itu perlu ditetapkan hukumnya karena tidak ada landasannya dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, peristiwa itu disebut far'a. Untuk menetapkan hukumnya dicari suatu peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas yang ilatnya sama dengan peristiwa pertama. Peristiwa kedua ini memakan harta anak yatim. Itu ada dalam Quran, wala taqulu ya amwalal yatama zulman innama yaquluna innal ladina yaquluna amwalal yatama zulman. Makan di situ. Kata-katanya yaquluna itu memakan ya. Landasannya itu. Nah, yang menjual itu tidak ada ketentuannya. Nah, maka kemudian dicari dulu asalnya apa? Ada asalnya dalam Al-Quran surat An-Nisa itu yaitu memakan harta anak yatim. Nah, peristiwa kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasarkan Al-Quran, yaitu hukumnya haram, hukum asal berdasarkan ayat Allah. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Nah, persamaan ilat antara kedua peristiwa ini ialah sama-sama berakibat berkurang atau habisnya harta anak yatim. Karena itu ditetapkanlah hukum menjual harta anak yatim sama dengan memakan harta anak yatim, yaitu sama-sama haram. Dengan demikian maka ya, dari apa yang sudah kita jelaskan secara sedikit panjang tadi disimpulkan asal ialah memakan harta anak yatim. Itu asalnya ya, dalam Al-Quran ada. Fara'nya, cabangnya ialah menjual harta anak yatim. Sekarang hukum asalnya apa? Haram. Ilatnya mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim. Nah, jadi kayak pelajaran premis mayor, premis minor ya. Nah ini baik ya, sampai di sini ya. Barangkali sedikit panjang, tapi saya yakin sudah paham, sudah masuk ke sana karena penjelasan saya itu dari yang sedikit ada narasinya panjang, kemudian masuk kepada kesimpulan yang saya pikir ini bisa dipahami dengan baik, walaupun tentu saja karena barangkali sebagian juga baru pertama kali butuh elaborasi lebih lanjut dan waktu saya kembalikan pada Pak Dian, barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin melanjutkan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz atas uraiannya. Cukup menantang nalar ya sebetulnya hari ini. Tapi memberikan pijakan bagi kita bahwa memang agama itu bisa sangat fleksibel dengan kendaraan-kendaraan hukum yang oleh para ulama kita sudah rumuskan sejak masa dulu. Ini ada titipan dari Irsyad, Ustadz, kebetulan dia japri ke saya bacakan. Apakah tadi kan Ustadz mengurutkan ijma dulu baru qiyas, dan ada proses ketika mungkin ijtihad yang sifatnya kolektif ya, sehingga menjadi sebuah kesepakatan. Nah, apakah qiyas itu harus melalui proses ijma agar jadi fatwa? Jadi maksudnya yang Irsyad ingin tahu, bagaimana akhirnya qiyas itu menjadi sesuatu yang real dan diikuti oleh umat? Apakah dia qiyas per se gitu, ansih gitu, atau dia harus disepakati dulu kemudian baru bisa menjadi sebuah ketetapan? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi dua hal ya, ini sebenarnya bisa saling bersinergi ya antara ijma dan qiyas itu. Tapi tidak ada jaminan juga bahwa yang qiyas itu diijmakan, disepakati oleh semuanya. Karena mungkin ya
bisa saja terjadi kias itu dilakukan oleh seorang ulama, tapi dia betul-betul kredibel, belum betul qualified, ya, betul-betul memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad mustakil, disebut istilahnya ijtihad pribadi, secara independen. Jadi mujtahid itu ada yang nanti Pak Irsan, ya, ada yang namanya mujtahid mustakil. Jadi orang yang layak untuk berijtihad secara pribadi, independen, tanpa terikat dengan institusi. Ada yang nanti ya disebut sebagai mujtahid ghairu mustakil. Mujtahid orang berijtihad tapi harus mengikuti ijtihad orang lain, atau paling tidak dia berkolaborasi dengan mujtahid-mujtahid yang lain karena kekurangan dari sisi kualifikasi. Ya. Nah, imam-imam 4, ya, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal, itu dianggap sebagai mujtahid mustakil. Itu adalah orang-orang yang layak untuk secara independen, ya, berijtihad sendiri tanpa melibatkan pihak yang lain. Nah, kalau orang-orang seperti ini tidak harus ada ijma. Dia layak untuk diikuti, ya, apapun keputusan atau ketetapan hukum yang dilakukan oleh mereka. Nah, sementara ya orang-orang yang memiliki kapasitas seperti itu, ya memang ada yang zahiri juga disebut, kemudian ada mazhab apa namanya Ja'far As-Siddiq juga ada misalnya, ya, beberapa mazhab yang lain, ya. Tapi kan ulama hampir seluruh dunia sepakat 4 mazhab ini yang paling muktabar. Maka okelah kita sederhanakan supaya berhati-hati, ya. Kita ikuti 4 ini. Ya, kalau 4 ini ya insya Allah tanpa harus ada ijma. Tetapi bukan berarti mereka juga tidak terlibat ijma. Ya, mereka juga bisa jadi punya pendapat yang kebetulan antara satu dengan yang lain itu sama gitu loh. Banyak dalam berbagai apa namanya peristiwa-peristiwa hukum, ya, itu mereka sepakat. 3 imam misalnya sepakat bahwa orang sholat dalam menjadi makmum sholat jahar itu wajib membaca Fatihah. Itu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik bin Anas, dan Imam Syafi'i. Itu sepakat. Ijma berarti apa? 3 ulama ini ijma sepakat tentang kewajiban membaca Fatihah bagi makmum, ya, sholat jahar, ya, maghrib, isya, dan subuh. Tapi Imam Abu Hanifah tidak melakukan ijma sendiri. Beliau punya pendapat sendiri, mengatakan bahwa tidak wajib bagi makmum yang imamnya sholat jahar untuk membaca Fatihah pada saat imam membaca surat. Tapi dia harus mendengarkan bacaan imam. Tidak perlu membaca Fatihah. Berarti dalam satu peristiwa yang sama, ya, 4 imam ini, ya, 3 ada yang sepakat, ya, yang 1 tidak. Nah ini juga yang 3 berarti ijma, gitu loh. Walaupun ijma'nya bisa jadi waktunya berbeda karena 3 ulama ini kan waktunya tidak berbarengan juga, ya. Walaupun Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, ya, tapi kan bisa jadi tempatnya juga beda, ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal juga beda lagi. Walaupun ini sebenarnya beriringan, ya, tidak terlalu jauh, ya. Tapi kan belum tentu, ya, kesepakatan itu dalam waktu yang sama terjadi. Tapi di generasi berikutnya memotret ternyata ketiga-tiganya sepakat. Ya. Ya, ini yang disebut ijma, ya. Tapi mereka juga misalnya ada yang nggak misalnya dalam satu qiyas, ya, kemudian terjadi ijma, bisa saja. Ya, contohnya itu tadi kan, ya, sahabat Umar melakukan qiyas, ya, perintah kepada apa namanya Mu'adz bin Jabal untuk melakukan qiyas, Rasulullah, ya, ketika itu meminta Mu'adz bin Jabal melakukan qiyas misalnya, atau melakukan ijtihad. Nah, misalnya dalam satu peristiwa qiyas, ya, apa contohnya? Di Indonesia sudah ada itu kesepakatan. Qiyasnya apa? Zakat fitrah contoh, ya. Qiyas mengkiaskan zakat fitrah dengan beras. Itu ada nggak? Muhammadiyah, NU, atau Persis, atau apapun, termasuk MUI yang menentang itu? Nggak ada kan? Semuanya sepakat bahwa zakat fitrah dengan beras itu adalah diperbolehkan. Nah, sepakat kan? Ijma. Terjadi ijma di Indonesia dalam persoalan qiyas, yaitu mengkiaskan antara gandum dan beras. Jadi ternyata bisa juga. Nah, dalam satu mekanisme qiyas terjadi ijma. Nah,
Perbedaannya apa antara qiyas dan ijma? Ijma tadi ya itu caranya terserah. Kalau qiyas itu sebenarnya lebih kepada cara menetapkan. Tapi kalau ijma sebenarnya kondisi setelah penetapan itu, situasi ya atau sikap ya. Kalau bisa kita bahasa yang lebih mudah, sikap daripada para ulama tentang sesuatu ya produk hukum. Kalau qiyas itu lebih kepada bagaimana menetapkan produk hukum. Ya. Jadi karenanya bisa bersinergi, Pak. Bisa bersinergi ya. Antara ijma dan qiyas itu karena memang berbeda itu. Tapi bisa jadi tidak juga ya. Ya, masing-masing punya produk qiyasnya masing-masing dan hasilnya bisa berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain ya. Bisa saja berbeda-beda. Karena nyatanya apa? Banyak yang seperti itu. Yang produknya kemudian berbeda tidak menjadi ijma walaupun dalam qiyas ya, satu peristiwa yang sama tapi bisa jadi cara memandang ilatnya itu beda-beda. Menemukan ilatnya antara satu ulama dan ulama yang lain bisa jadi beda termasuk rokok tadi kan. Ya kan? Kenapa terjadi perbedaannya? Karena menemukan ilat. Yang satu jadi haram, yang satu jadi makruh. Ya kan? Ya. Yang satu mengkaitkannya dengan apa? Misalnya ya, yang satu mengkaitkan dengan apa lagi bisa berbeda ya. Nah, maka tidak mustahil ya terjadi perbedaan ya produk daripada qiyas ya dalam satu hal yang sama. Nah, ini sah-sah saja, Bapak. Irisan dalam fikih itu sesuatu yang lumrah ya, dan justru seringkali menjadi rahmat. Saya sudah merasakan banyak sekali ya bagaimana perbedaan-perbedaan itu sebenarnya kalau kita mau telisik ya, itu justru menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan ya, pada saat kita menggunakan satu pendapat saja. Begitu ada banyak pendapat ya, ternyata kemudian yang banyak itu kemudian kita pilih salah satunya misalnya, jadi itu menjadi solusi. Contohnya apa? Ya, kita pernah sampaikan dulu kalau kajian rumahan itu perempuan menikahkan dirinya sendiri boleh nggak dengan meminta kepada wali hakim? Boleh. Menurut mazhab Hanafi saja, yang lain nggak boleh. Ya, ternyata ya pendapat Imam Hanafi dulu dicerca itu, dicela banyak orang. Waduh, gimana itu? Menyalahi ya, mainstream ya. Keluar dari anti mainstream itu Imam Hanafi salah satu tipikalnya. Ya, tapi ternyata apa? Sekarang jadi solusi. Seorang perempuan yang tidak bisa menikah, orang tuanya tidak setuju, tapi ketidaksetujuan orang itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat. Tidak setuju karena jelek misalnya, tidak setuju karena miskin, tidak setuju karena matanya juling misalnya. Itu kan sama sekali tidak dia syariat. Sunda, saya Jawa gitu. Iya, iya, ya atau bisa suku ya betul tadi. Oh, itu orang suku itu materialistis, ya. Kadang-kadang langsung, ya. Itu kan tidak syar'i sama sekali. Alasan-alasan itu sudah berusaha semaksimal mungkin pihak wanitanya untuk meyakinkan tidak bisa ketemu tetap. Kalau kamu mau maksa lebih baik berpisah jadi ibu dan anak. Ya, kalau kemudian keduanya sudah sama-sama serap dan kemudian tidak ada halangan apapun dari sisi syariat, ya, maka sang wanita itu boleh mengajukan kepada wali hakim untuk menikahkan tanpa kehadiran wali dari pihak perempuan itu. Walaupun ini beresiko ya, tapi kan kadang terjadi dalam kehidupan, sama-sama egois ya. Sebenarnya kalau urusan jodoh, ya, ini nanti nggak serga menyinggung siapapun. Itu kalau jadi wali, jadi orang tua itu harus bijaksana. Makanya dalam hadis itu, wa idnuha sukutuha. Seorang janda atau seorang yang sudah menikah kan kalau izinnya kan dia bicara ya atau tidak. Kalau seorang gadis itu wa idnuha sukutuha, izinnya adalah diamnya. Itu diminta izin loh. Itu wali itu diminta untuk meminta izin kepada anaknya. Kok ini main paksa saja, main tetapkan saja, ya. Berarti orang ini sebenarnya sudah melanggar syariat, sudah melanggar hadis Nabi. Karena seorang gadis pun ya, oleh Rasulullah itu diminta izinnya. Kalau dia diam berarti dia suka. Sebab kalau gadis itu ya, yang masih belum nikah, itu kalau nggak suka, itu reaktif banget. Wah, langsung itu masuk tuh kerasnya minta ampun itu. Langsung nangis, langsung tega, ibu tega, bapak tega. Wah, biasanya reaktif sekali. Tapi kalau diam ya gimana? Apalagi dengan main jelek orang Jawa begitu ya, berarti ini suka ini. Ya. Itu sudah ditangkap oleh Rasulullah. Ya. Nah, ini adalah izinnya.
Nah, tiba-tiba kemudian dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang tidak disukai. Sebenarnya ini orang tua melanggar syariat. Maka kemudian Imam Hanafi memberikan solusi, kalau ada orang tua merasa bahwa dia bisa memiliki anaknya lahir dan batin, padahal tidak boleh seperti itu bukan miliknya. Itu titipan Allah ya. Hatinya nggak boleh dikendalikan itu. Ya. Nah, maka kemudian bisa kembalikan pada wali hakim. Nah, ini ternyata di masa sekarang menjadi solusi. Karena ada juga orang tua yang tipikal seperti itu. Maka nanti kalau sudah ada menikah punya anak, ya ini ya. Saya biasanya kalau ada yang sudah mulai nanya, sesuatu anak-anak, tanya masih nggak mau, ya sudah, nggak mau saya paksa itu. Nah, ini si Vira Pak Adian sudah ada banyak yang nanya, anaknya masih mau nggak mau, ya ngapain ya? Memang ibunya yang mau menikah, anaknya mau nikah, biarkan saja, nanti secara natural dia akan menemukan sendiri ya pada akhirnya, sambil kita arahkan saja. Baik itu ya Pak Irsan, mungkin sedikit panjang lebar bisa saya sampaikan. Ya, silakan kalau ada lagi, masih ada waktu. Irsa ada titipan lagi, tapi mungkin Ya. setelah ini karena agak di luar tema. Mungkin saya ingin tanya satu aja. Ustaz kan tadi sebab banyak kita soal bagaimana kita bisa pindah-pindah pendapat. Iya. Apa talfik ya, kalau tidak saya istilahnya. Ya. Jadi pindah pendapat mungkin dengan menurut mazhab yang berbeda gitu. Saya sendiri sih dulu waktu pernah kalau lagi keluar negeri itu sering karena nggak bisa wudhu dengan benar, akhirnya untuk di kaki gitu dari wastafel saya usapin sepatu gitu karena kan khuf jadi khuf ya. Khuf itu kan boleh. Nah, pertanyaannya sejauh apa sih kebolehan pindah-pindah itu? Apakah dalam keadaan normal boleh aja pindah, atau misal yang benar itu ya saklek syafi'iyah, tapi dalam keadaan tertentu kalau memang terpaksa boleh pindah. Nah, itu batasan pindah-pindah seperti apa, Ustaz? Iya. Betul, saya punya artikel bagus, bukan artikel, satu buku sih, Talfik ya, khusus membahas tentang talfik. Nah, itu yang intisari yang saya baca dari artikel atau buku yang bagus itu ya adalah yang pertama ya, bahwa talfik itu dilakukan bukan berdasarkan keinginan syahwat dan nafsu kita untuk mencari yang lebih ringan atau lebih mudah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, catatan talfik itu dalam situasi-situasi darurat, situasi-situasi abnormal, bukan semua situasi. Nah, jadi dua intinya catatan saya itu, ya, bahwa bukan dalam rangka untuk mencari mana yang paling enak, mana yang paling ringan. Berarti apa? Sesuai dengan kehendak syahwat dan nafsu kita. Ya, kalau misalnya tadi itu, wah, saya suka sama ini, padahal memang orang tuanya nggak memperbolehkannya karena anaknya ini pemabuk. Tapi dia menggunakan ini, Imam Hanafi boleh. Nah, ini berarti sudah ada nafsu, ada syahwat di situ. Saya mau menikah dengan wali hakim saja. Padahal betul-betul ya calonnya itu pemabuk, nggak sholat lagi. Apalagi misalnya kan, ini orang tua boleh. Kalau untuk kayak begini berarti memang kriterianya nggak sesuai dengan ajaran Islam. Nggak boleh itu. Ya. Alasan syahwat atau nafsu ya itu nggak boleh. Yang kedua, dalam situasi-situasi abnormal, seperti contohnya haji yang paling banyak kan, haji pada saat tawaf itu kan, itu boleh pindah mazhab pada Imam Syafi'i. Yang mazhab Syafi'iyah itu kalau tawaf menggunakan mazhab Syafi'i batal terus, nggak selesai-selesai itu. Ya, apalagi bawa istri, pegangan sama istri. Sebab kalau nggak dipegang istrinya, jangan yang pegang erat aja begitu selesai loh. Posisinya berubah jadi hitam begini gitu. Ternyata orang Afrika yang dipegang. Ya. Tangannya mirip-mirip gitu ya, ambil aja main comot saja, ternyata begitu selesai, loh istri saya mana? Kamu siapa? Kamu juga siapa? Dia kaget juga. Kamu kecil begini, bukan suami saya. Itu yang pegang saja kadang-kadang bisa terlepas. Nah kalau pegang terus namanya istri, mazhab Syafi'i, ya, itu kan bukan mahram. Nah, kalau bukan mahram ya batal terus lah. Ya. Maka kemudian menggunakan mazhab itu. Termasuk juga misalnya kita pindah mazhab dalam situasi darurat. Yang paling sering itu macet, Pak Adrian itu. Di Bapak dan Ibu kalau macet pulang dari kerja jam 4 sudah pulang. Itu kan sudah lewat waktu asar. Tiba-tiba seperti diperkirakan. Perkiraannya maghrib bisa sampai rumah jam 6 sampai rumah. 6:30 paling lambat lah. Sekarang masih waktu maghrib. Ternyata macetnya tidak seperti biasanya dan kemudian sampai di rumah itu jam 8. Ya. Dan kita ya nggak bisa bergerak dari mobil itu. Atau dari angkutan umum, apalagi ya angkutan umum ya. Mobil pribadi saja kalau nggak bisa bergerak, apa kita sholat di mobil? Itu sholatnya gimana coba?
Allahu Akbar belok kanan, Allahu Akbar belok kiri, kan nggak mungkin itu. Ya. Jadi salat dalam situasi kayak begitu nggak mungkin. Maka kemudian kita ikut mazhab Hanafi. Hanafi itu bergerak dari satu desa ke desa yang lain, itu sudah disebut safar, disebut berpergian, dan itu boleh jamak gitu loh. Lagi-lagi Imam Hanafi itu, ya, yang agak nyeleneh sendiri. Tapi ternyata jadi solusi di masa sekarang. Iya, dalam situasi kayak begitu macet. Nah, dan itu banyak terjadi di kota-kota besar. Nah, ini contohnya kayak begitu. Nah, kalau kayak begini berarti apa? Boleh. Dan maka saya pun sama ya. Kalau masih normal ya Syafi'i aja lah. Saya kalau bepergian ke luar wilayah, Imam Syafi'i itu jamaknya 3 hari 3 malam sama kosornya. Maksimal. Ya maksimal misalnya. Saya gunakan itu. Ya, saya gunakan itu setelah 3 hari 3 malam saya pakai mazhab biasa. Tapi saya lihat kemarin Prof. Hamdani Anwar ya, itu pakai mazhab yang lain. Ya, oke lah ya. Berarti beliau masih menganggap bahwa itu masyaqqah. Ada ilat yang lain. Ada masyaqqah sehingga kemudian jamak terus sampai terakhir sampai selesai. Jadi mari bisa ya mari bisa duhur asar itu jamak terus. Jamak terus ya. Ya sampai beliau kan hari Ahad nyampe pulang hari Sabtu ya, dari Sabtu pulang berarti 7 hari. Kalau saya nggak datang 3 hari, habis itu seterusnya saya pakai sholat biasa. Yaitu ilatnya barangkali berbeda. Ya. Tapi kalau konsistensi ya, konsistensi itu memang yang diharapkan karena itu tadi ya, namanya agama nggak boleh dibuat untuk tadi itu ya main-main ya untuk mempermudah untuk mencari yang aman dan sebagainya. Ya. Itu barangkali. Yang terakhir mungkin yang Pas Irsyad juga nitip pertanyaan nyambung dengan ini soal batasan jamak qashar itu kalau dari segi jarak dan waktu ada batasan tertentu nggak ya? Misal contoh Jakarta Puncak atau Jakarta Bogor. Iya, kalau Imam Syafi'i kan sekitar 90 km ya. Imam Syafi'i ya itu amannya lah 80 sekian itu kan. Amannya 90 km itu sudah bisa jamak dan qashar ya. Jadi beda ya antara jamak dan qashar ya. Ya. Jadi yang boleh qashar ya itu kan safar dalam jarak tertentu. Nah, sementara jamak itu alasannya bisa masyaqqah, bukan hanya sekedar safar, bukan hanya bepergian. Tadi contohnya sakit yang luar biasa boleh jamak ya. Kemudian misalnya udara yang amat sangat dingin, mencekam dan kemudian bisa menimbulkan sakit karena kita nggak punya pemanas air misalnya. Ya, bisa menimbulkan penyakit bisa. Ya. Tapi kalau qashar itu memang harus safar. Nah, Imam Syafi'i ya memberikan ancar-ancar 90 km. Nah, sementara ya yang jamak itu ya bisa karena masyaqqah ya, karena kesulitan, kerepotan dan sebagainya. Nah, 90 km itu adalah pendapat Imam Syafi'i, tetapi dalam situasi-situasi yang normal. Ya, itu Pak Ihsan ya. Saya biasanya kalau di puncak itu berapa kilo dari Jakarta ke puncak? Kalau sudah 100 kilo, ya sudah boleh. Pas. Iya. Kilo. Sampai berapa kalau dari rumah saya sih 82. 82 ya. Ya. Oke lah kalau kita ancar-ancar hati-hati Imam Syafi'i itu 90 ya berarti belum ya. Tapi kalau tadi menggunakan mazhab Imam Hanafi itu kita keluar dari desa kita itu sudah safar. Ya. Keluar dari wilayah kita itu ya katakanlah kecamatan saja sudah safar. Ya. Ya. Tapi kalau kita konsisten, saya biasanya konsisten di sini ya. Itu jarak yang kita tempuh adalah 90 km. Jadi itu jarak yang paling aman lah. Memang ada 80 sekian karena ukurannya ukuran zaman dulu bukan ukuran kilometer ya. Ukuran-ukuran dikiaskan dengan masa sekarang. Ada lagi mungkin yang terakhir tadi yang belum ini katanya tidak ada kaitan dengan ini. Iya, tadi soal Irsyad sih Ustaz, sudah. Ada lagi mungkin teman-teman? Silakan. Kalau mau tertulis boleh, lisan boleh. Asmi ya? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mas Asmi. Ini Mas masih Mas apa sudah Pak ini? Masih Mas. Ya, biar Pak Adrian ada temennya. Ya. Oh gitu, iya. Tadi kan dibahas juga untuk masalah ijma itu untuk daerah tertentu kayak gitu. Jadi
ada nggak kesepakatan antara Iya, daerah iya. tertentu itu dari dimensi daerah geografi. Iya, iya. Kalau dari dimensi waktu gimana Ustadz? Apakah Iya, iya. ijma lebih baru itu otomatis mengganti ijma yang lama atau emang apa Iya, iya. dua-duanya berdiri apa ada kriteria tertentu sehingga dia bisa ganti kayak gitu? Karena kalau misalkan Al-Quran dulu kan apa ya yang berubah itu ya ziarah kubur itu kan awalnya berubah haram jadi Hadis Nabi boleh ya, kayak gitu. ya. Karena ada ilat yang baru ya. Nah, untuk yang ijma apakah kondisinya sama kayak gitu atau gimana? Terima kasih. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Ya. Jadi memang tadi ada kaitannya dengan tempat ya. Tapi apakah ada kaitannya dengan waktu? Ya. Nah ini juga pertanyaan yang menarik ya, karena bisa jadi ya perubahan waktu itu mempengaruhi perubahan ilat. Ya, perubahan waktu itu bisa mempengaruhi perubahan ilat hukum. Jadi ilat hukum itu menurut ahli usul fikih itu akan mempengaruhi produk hukum. Jadi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu sesuai dengan ilatnya atau alasannya, ada atau tidak ada. Maka bisa jadi sebuah ijma ya, yang ketika itu ya, ilatnya tidak sama dengan yang masa sekarang, sudah berubah ilatnya, maka kemudian berubah pula. Ya, contoh misalnya ya, dulu ketika vaksin haji itu masih pakai vaksin yang ada kandungan babinya, itu kan ijma dari kesepakatan fatwa MUI mengatakan bahwa boleh menggunakan itu karena belum ada produk yang lain yang tidak menggunakan serum dari babi, ya kan? Maka ijma'nya mengatakan darurat, ad-darurat tubihul mahdurat, hal-hal yang darurat ya, itu membolehkan yang dilarang. Maka serum yang mengandung babi itu diperbolehkan karena belum ada serum yang lain. Alasan yang lain adalah madarat yang lebih kecil daripada maslahatnya. Karena kalau tidak divaksin itu justru akan membahayakan jamaah. Walaupun divaksin dengan resiko masuk ke dalam cairan tubuh itu cairan yang mengandung hal-hal yang haram, tapi resiko untuk terjadinya penyakit atau transmisikan penyakit, tertular penyakit itu kecil. Maka ini dianggap sebagai madarat yang lebih kecil dengan masuknya vaksin itu. Itu dulu begitu kan, saya masih ingat itu. Tapi begitu muncul vaksin yang baru, yang dari daging sapi, maka otomatis ijma'nya berubah. Ya kan, fatwa MUI pun berubah, kemudian tidak boleh lagi menggunakan vaksin yang ada kandungan babi, karena sudah ada vaksin yang dari sapi. Ya, jadi bisa berubah bahasanya itu. Ya. Karena itu tadi ya, ilatnya berubah. Jadi memang kunci betul itu, ilat itu. Ya. Alasan itu tadi. Ya. Maka Rasulullah pun sama sebenarnya sudah mempraktikkan itu, ilat wujud atau ada atau tidak adanya. Karena ada dua orang, pernah saya sampaikan kalau tidak salah, datang kepada Rasulullah. Bulan puasa waktu itu. Yang satu berizinnya Rasulullah, uqabbilu zaujati wa ana shaim. Boleh nggak saya mencium istri saya sedangkan saya dalam keadaan berpuasa Ramadan? Rasulullah bilang boleh, silakan. Datang lagi yang kedua, ya Rasulullah, uqabbilu zaujati wa ana shaim. Boleh nggak saya mencium istri saya sedang berpuasa Ramadan? Tidak boleh. Loh, ada dua orang bertanya tentang hal yang sama, kok jawabannya beda? Satu boleh, satu nggak boleh. Nah, ternyata begitu diselidiki oleh para ahli hadis ya, yang satu itu yang boleh itu udah aki-aki, udah kakek-kakek, ya mau mencium mau apa aja, itu sudah tidak ada koneksinya itu, ya baterainya udah bukannya lowbat aja, udah mati itu baterainya. Ya. Sehingga mau mencium mau apa tidak akan membahayakan puasanya. Sementara data yang kedua itu adalah masih muda, ya, masih usia produktif lah, usia 30-40 tahun masih kenceng. Ya. Dikhawatirkan kalau kemudian dia mencium istrinya bablas, menjadi membatalkan puasa. Nah, maka ilat yang berbeda ini pun disikapi oleh Rasulullah, yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Nah, itu di masa itu sudah ada sebenarnya. Nah, maka ini pun berlaku sampai hari kiamat nanti, Pak Azmi. Ya. Jadi bisa saja yang sekarang dulu jadi ijma berubah, dan lagi ijma'nya yang baru. Ya, sekarang sudah ketetapan, ternyata nanti akan ada ilat yang baru lagi. Nah, mungkin berubah lagi ya.
sebenarnya mirip-mirip kayak teori ya dalam kajian filsafat ilmu ya. Teori itu di satu waktu jadi teori, berikutnya sudah menjadi bukan teori lagi, dibantah oleh teori yang baru. Ya, nah, mirip-mirip kayak begitulah ya. Jadi dalam bahasa, dan menarik itu sebenarnya kalau kita mau terus telusuri dan gali ya. Baik ya, mungkin itu ya, sudah masuk waktu zuhur ya. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Mungkin boleh diakhiri dengan doa. Ya, baik, kita dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruman. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la 'aiban illa satarta wa la mu'siran illa yasarta wa daynan illa qadayta wa la taliban illa wafaqta wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati wa la ridha lana fiha salah illa qadaytaha ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Taufik. Terima kasih banyak teman-teman semua atas waktunya. Mudah-mudahan jadi manfaat. Insya Allah kita ketemu lagi kapan Ustaz? Ya, selama minggu depan kelihatannya nggak ada acara, nggak ada kegiatan nanti bagian yang sumber hukum Islam ya, Al-Quran. Iya, yang bukan apa? Akidah syariah sama akhlak. Iya, akidah ada apa namanya? Trilogi Islam. Trilogi Islam ya. Ya, insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Kalau teman-teman ada pertanyaan sambil nunggu minggu depan, boleh nitip dulu ke saya, nanti saya akan teruskan ke Ustaz Taufik. Barangkali itu, selamat sholat zuhur, semoga kita semua sehat-sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Asmi, terima kasih Tiara, terima kasih Kalista, terima kasih Irsyad. Assalamualaikum.